Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa. Nah teman-teman, tema kita kali ini masih sama, yaitu tentang ekosistem dengan subtema yang baru, yaitu gunung, gua, dan kars. Nah, apa itu gunung? Nah, gunung merupakan sebuah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang ada di sekitarnya. Nah, teman-teman lihat gambar yang di atas ya. Nah, itu merupakan gambar gunung. Nah, sedangkan untuk pegunungan merupakan kumpulan atau juga barisan dari beberapa gunung. Nah, teman-teman lihat gambar yang di bawah. Nah, gambar yang di bawah itu merupakan contoh pegunungan ya. Jadi dia kumpulan dari beberapa gunung. Nah, itu ya teman-teman pengertian dari gunung. Nah, gunung memiliki jenis-jenisnya lagi ya. Yang pertama ada gunung berapi, gunung yang mengeluarkan lava panas ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua ada gunung lipatan. Nah, gunungnya seolah-olah seperti terlipat. Nah, lalu ada gunung patahan. Nah, gunung yang bagiannya ada yang patah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk penjelasannya nanti teman-teman akan mempelajarinya di Sentra Sains dengan Ibu Upi. Oke teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada gua. Nah, gua adalah sebuah lubang yang berukuran besar dan dalam yang terbentuk di permukaan tanah. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar ya, ini merupakan contoh dari gua. Nah, karena keberadaan yang sering kali menarik perhatian, beberapa orang kerap melakukan aktivitas menyusuri gua. Nah, biasanya orang-orang ini menyusuri gua untuk menikmati objek yang ada di dalamnya ya, teman-teman. Seperti ada stalaktit, stalagmit, dan juga ada sungai bawah tanah. Nah, itu teman-teman di dalam gua itu ternyata juga ada objek pemandangan ya, walaupun memang minim cahaya. Jadi cahaya di dalam gua itu kurang ya, karena dia tempatnya tertutup. Nah, seperti itu. Nah, gua ini juga memiliki jenis-jenisnya lagi ya teman-teman. Nah, yang pertama ada yang namanya gua kars. Nah, lalu yang kedua ada gua litoral, yang ketiga gua vertikal, yang keempat gua horizontal, dan yang kelima ada gua bawah air. Nah, di jenis-jenis gua ini teman-teman, guanya ini tempatnya pun berbeda-beda. Nah, contohnya kalau gua litoral, dia adanya di pesisir pantai. Kalau gua di bawah air, dia ada di bawah air. Dia bisa di bawah sungai ataupun dia juga bisa ada di bawah laut. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya juga nanti teman-teman akan mempelajarinya di Sentra Sains ya. Oke, kita lanjut. Ini ada kars. Nah, apa itu kars? Nah, kars adalah bentuk bentang alam khas yang terjadi akibat proses pelarutan pada suatu kawasan batuan karbonat atau batuan yang mudah larut. Nah, teman-teman, jadi ini dari batuan teman-teman, tapi batuannya itu gampang larut. Nah, contohnya itu di batu gamping, namanya batu gamping teman-teman. Nah, batu gamping ini mudah larut. Nah, jadinya ketika larut dia menghasilkan berbagai bentuk dari permukaan bumi yang unik dan menarik. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat pada gambar, ini merupakan contoh dari terbentuknya kars ya. Nah, jadi bentuknya itu berbagai macam dan unik-unik. Nah, seperti itu. Oke, nah itu tadi sedikit materi tentang tema kita hari ini ya, yaitu gunung, gua, dan kars. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi sentra bahasa. Teman-teman, kali ini kita akan mengenal dan juga mengetahui tentang unsur 5W dan 1H dalam berita.
Nah, apa saja sih yang dimaksud dengan 5W dan 1H dalam berita? Nah, ini ya yang pertama teman-teman. Nah, 5W plus 1H. Nah, 5W plus 1H merupakan unsur-unsur yang ada pada teks berita. Nah, unsur 5W plus 1H ini terdiri dari 5W. Yang pertama ada what, itu artinya apa. Lalu ada who itu siapa. Where itu di mana. When itu kapan. Dan why itu mengapa. Nah, itu 5W ya teman-teman. Jadi what, who, where, when, why. Itu ada 5 kan W-nya. Nah, dan 1H. 1H itu how. How itu artinya bagaimana. Nah, itu ya teman-teman. Jadi artinya dari 5W plus 1H adalah 5W what, who, where, when, dan why plus 1H. 1H itu adalah how ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan 5W plus 1H ini digunakan untuk mengembangkan isi berita sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih detail dan lebih rinci terkait dengan berita yang disampaikan. Nah, jadi itu ya teman-teman, 5W dan 1H ini penting untuk mengetahui isi berita itu ya. Nah, itu dia teman-teman. Selanjutnya, nah kita akan mempelajari satu persatu unsur 5W plus 1H. 5W ya. W yang pertama itu what. What itu artinya apa? Nah, apa di sini menjelaskan mengenai peristiwa apa yang terjadi. Nah, yang diberitakan dalam teks berita. Unsur ini menerangkan peristiwa yang terjadi menjadi bahasan dalam berita. Nah, biasanya ini pastikan dengan berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi ya teman-teman. Nah, jadi what itu apa? Apa sih peristiwa yang sedang terjadi di berita itu? Nah, itu. Lalu who itu siapa? Dia menjelaskan siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa yang diberitakan dalam teks berita. Nah, jadi bukan hanya orang yang terlibat secara langsung, tetapi bisa juga orang lain yang ikut terdampak. Nah, jadi who itu siapa? Menjelaskan orang-orangnya yang ada di dalam berita itu. Lalu 5W yang selanjutnya itu where. Nah, where di mana? Menjelaskan tempat atau lokasi di mana peristiwa dalam teks berita itu terjadi. Nah, where ini, nama tempat ini bisa berupa nama kota, nama provinsi, nama negara, atau wilayah tertentu yang sesuai dengan fakta yang sedang terjadi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi where itu menanyakan tempatnya. Nah, seperti itu. Lalu when itu kapan? Kapan? Menjelaskan kapan waktu peristiwa terjadi yang diberitakan dalam teks berita. Bisa berupa hari, tanggal, bulan, tahun, bahkan bisa disertai dengan jam terjadinya peristiwa secara detail. Nah, jadi when ini menanyakan waktu terjadinya peristiwa ya teman-teman. Nah, itu. Selanjutnya, nah W yang terakhir itu why, mengapa. Nah, jadi mengapa ini menjelaskan latar belakang atau alasan terjadinya peristiwa yang diberitakan dalam teks berita. Nah, bisa berupa alasan atau faktor penyebab lainnya ya, teman-teman. Jadi dia menanyakan latar belakangnya, alasannya, sebabnya. Nah, kenapa sih peristiwa itu bisa terjadi? Nah, itu. Lalu yang terakhir 1H ya, how. How itu bagaimana? Menjelaskan tentang proses terjadinya peristiwa yang terjadi dalam teks berita, sehingga pembaca lebih memahami alur cerita peristiwa dengan baik. Nah, ini ya teman-teman. Jadi unsur 5W plus 1H ini sangat penting bagi kita untuk menggali informasi lebih dalam lagi mengenai berita yang sedang terjadi. Nah, di sini Bu Sukma berikan satu contoh teks berita dan unsur 5W plus 1H yang ada di dalamnya. Nah,
Terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung pada 26 September 2018. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras dari waktu malam hingga pagi. Sebanyak 2 desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian, air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Salah satu penyebabnya juga diduga karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang. Nah, ini contoh teks berita ya teman-teman mengenai banjir bandang. Nah, kita mau melihat unsur 5W1H di dalamnya. Nah, kita lihat yang pertama, what. Nah, peristiwa apa yang sedang terjadi? Jawabannya, terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Nah, jadi keseluruhan berita itu tentang banjir bandang yang ada di Sungai Ciliwung. Nah, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Jawabannya, warga 2 desa yang terendam banjir. Nah, jadi sebanyak 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Nah, jadi di berita ini menjelaskan pihak atau orang yang terdampak dari banjir tersebut. Nah, lalu where, di mana peristiwa itu terjadi? Nah, tempatnya di 2 desa yang berada di sekitar Sungai Ciliwung. Lalu selanjutnya why, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Nah, karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung. Nah, lalu when, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, tadi kan ada ya di beritanya tanggal 26 September 2018. Dan yang terakhir, how, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, hujan turun sangat deras dari waktu malam sampai pagi hari, sehingga terjadi banjir yang membuat 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya dan mengungsi. Nah, jadi itu teman-teman cara kita menguraikan unsur 5W plus 1H yang ada dalam teks berita. Oke ya teman-teman? Oke, alhamdulillah teman-teman, itulah materi sentra bahasa hari ini. Tadi kita sudah bahas tentang unsur 5W plus 1H yang ada dalam teks berita. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas. Nah, teman-teman, silahkan teman-teman cari teks berita dengan tema ekosistem ya. Bisa banjir, bisa kebakaran hutan, tanah longsor, dan yang lainnya ya. Beritanya ini ya seperti peristiwa yang terjadi di ekosistem tersebut ya. Nah, teman-teman, kalau sudah teman-teman dapatkan teks beritanya, teman-teman tuliskan kembali ya. Teman-teman boleh tuliskan kembali. Nah, setelah itu teman-teman temukan informasi penting yang ada di dalamnya dengan menggunakan unsur 5W plus 1H. Nah, jadi teman-teman uraikan seperti tadi ya. Jadi diuraikan yang pertama what, apa peristiwa yang terjadi. Nanti teman-teman baca teksnya, teks beritanya. Nanti teman-teman ketika teman-teman sudah dapatkan, teman-teman tuliskan. Nah, seperti itu. Begitu juga selanjutnya when, where, why. Nah, gitu. Oke, teman-teman. Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk sentra bahasa hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Ibu Sukma tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.